Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Sultan SPD MPD, Widya Iswara Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan juga asesor pada Ban SM Provinsi Riau. Kali ini saya akan membahas tentang komponen yang keempat IASP 2020, yaitu tentang komponen manajemen sekolah. Komponen manajemen sekolah terdiri dari subkomponen, butir inti, butir khusus, baik untuk SLB maupun untuk SMK. Butir manajemen sekolah terdiri dari 11 subkomponen, terdiri dari 13 butir inti, dan 3 butir khusus untuk SLB dan 4 butir khusus untuk SMK. Butir yang subkomponen yang pertama yaitu pencapaian visi dan misi sekolah, terdiri dari 1 butir inti. Yang kedua, kompetensi kepala sekolah terdiri dari 1 butir inti. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah 1 butir inti. Keempat, budaya sekolah terdiri dari 2 butir inti. 5, pelibatan masyarakat 1 butir inti. Dan untuk SLB ditambah 1 butir khusus, dan juga untuk SMK ditambah 1 butir khusus. Kemudian pengelolaan kurikulum terdiri dari 1 butir inti untuk seluruh jenjang mulai dari SD sampai dengan SMA dan SMK, dan 2 butir khusus tambahan untuk SMK. Kemudian pengelolaan guru dan tenaga kependidikan terdiri dari 1 butir inti untuk semua jenjang ditambah 1 butir khusus untuk SLB dan juga 1 butir khusus untuk SMK. Kesembilan, pengelolaan pembiayaan terdiri dari 1 butir inti untuk seluruh jenjang. Yang ke-10, pengelolaan kesiswaan terdiri dari 2 butir inti untuk seluruh jenjang. Dan yang ke-11, penjaminan mutu internal terdiri dari 1 butir inti untuk seluruh jenjang. Jadi dengan demikian jumlah instrumen untuk manajemen sekolah itu terdiri dari 13 butir inti untuk seluruh jenjang mulai dari SD sampai dengan SMK, ditambah 3 butir inti, 3 butir khusus untuk SLB dan 4 butir khusus untuk SMK. Selanjutnya, bagaimana penggalian data pada komponen ini? Pada instrumen akreditasi nanti, itu butir komponen manajemen itu dimulai dari instrumen nomor 23. Komponen manajemen yang untuk subkomponen yang pertama yaitu pencapaian visi dan misi. Indikatornya adalah mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan sekolah. Bagaimana asesor menggali data dan informasi tentang pencapaian visi dan misi ini? Yang pertama melalui
observasi, yang kedua dokumen, telaah dokumen, dan yang ketiga wawancara. Apa yang akan diobservasi oleh asesor pada subkomponen pencapaian visi dan misi ini adalah bagaimana sekolah mengimplementasikan visi dan misi sekolah sesuai dengan sasaran atau tujuan. Artinya begini, bagaimana sekolah mengimplementasikan visi, misi, dan tujuan, dan ini dapat dilihat dari bagaimana sekolah mewujudkan visi dan misi serta tujuan sekolah dalam kegiatan-kegiatan yang sesuai. Selanjutnya, telaah dokumen. Dokumen apa yang akan dilihat oleh asesor? Yang pertama adalah dokumen rapat penyusunan RKAS. Yang kedua, dokumen RKS sekolah selama 2 tahun. Kemudian, dokumen apa lagi yang dilihat oleh asesor adalah dokumen sosialisasi visi dan misi. Berikutnya, dokumen yang akan dilihat oleh asesor adalah laporan kegiatan pelaksanaan program di sekolah. Kemudian, dokumen lainnya adalah dokumen hasil evaluasi tahunan pencapaian visi dan misi sekolah. Kemudian juga dokumen tentang rekomendasi dari hasil evaluasi pelaksanaan program. Hal ini yang akan dilihat nanti adalah notulen rapat. Selanjutnya, asesor akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, dengan guru, dan dengan komite sekolah atau perwakilan orang tua. Apa yang akan digali dari wawancara ini? Yang pertama adalah apakah sekolah melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam penyusunan program sekolah. Dan yang kedua yang akan digali oleh asesor adalah bagaimana kesesuaian visi dan misi sekolah dengan kebutuhan sekolah tersebut. Selanjutnya yang akan digali dari wawancara ini adalah bagaimana sekolah menyebarkan visi dan misi. Apakah visi dan misi itu ditempatkan oleh sekolah pada media-media yang mudah dilihat oleh masyarakat. Jadi dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen ini tadi, asesor nanti akan mengambil kesimpulan apakah nilai sekolah pada instrumen nomor 23 ini tentang mengimplementasikan visi dan misi sekolah ini apakah diberikan skor 4, 3, 2, atau 1. Berikutnya yang ke nomor 24, yaitu komponen kompetensi kepala sekolah dengan indikator menunjukkan kompetensi supervisi akademik. Di sini asesor akan melakukan telaah dokumen dan wawancara.
Dokumen apa yang akan dilihat oleh asesor? Yang pertama adalah dokumen program supervisi dan surat-surat penugasan supervisor. Kalau itu diwakilkan kepada wakil kepala sekolah ataupun guru-guru senior. Dan yang selanjutnya adalah dokumen tentang dokumen hasil supervisi selama 3 tahun terakhir. Berikutnya jadwal supervisi. Berikutnya yang harus disiapkan adalah jadwal supervisi selama 3 tahun terakhir. Kemudian asesor akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah ataupun wakil kepala sekolah dan guru. Apa yang akan diwawancarai oleh asesor? Yang pertama tentang pelaksanaan supervisi tersebut, kemudian apakah ada evaluasi daripada supervisi ini, kemudian yang akan diwawancarai juga adalah tentang tindak lanjut dari pelaksanaan supervisi, kemudian juga dampak supervisi terhadap peningkatan kinerja guru dan peningkatan proses pembelajaran. Berikutnya nomor instrumen yang 25 yaitu tentang kepemimpinan kepala sekolah. Indikatornya adalah mempraktekkan kepemimpinan yang kreatif, inovatif, partisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif. Asesor akan melakukan telaah dokumen dan wawancara. Dokumen apa yang perlu dipersiapkan oleh sekolah? Yang pertama adalah dokumen RKAS atau RKS yang memuat tentang ide-ide kreatif dan inovatif dalam pengelolaan sekolah. Selanjutnya adalah dokumen rapat penyusunan RKAS atau RKS dan laporan pelaksanaan kegiatan di sekolah. Selanjutnya wawancara, apa yang akan digali oleh asesor pada saat wawancara adalah asesor akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah ataupun wakil, yaitu tentang bagaimana mengimplementasikan ide-ide kreatif ini di sekolah secara konsisten, efektif dan akuntabel serta transparan. Kemudian juga asesor akan mewawancarai guru dan tenaga kependidikan lainnya tentang apakah benar adanya program-program sekolah yang memuat ide-ide kreatif dan inovatif. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, subkomponen yang berikutnya adalah tentang budaya sekolah. Asesor akan melakukan observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Dokumen apa yang akan diobservasi oleh asesor untuk membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah, orang tua, dan masyarakat yang harmonis. Yang akan diobservasi oleh asesor adalah bagaimana komunikasi dan interaksi
antara siswa dengan guru dan antara siswa dengan tenaga kependidikan, dan juga bagaimana interaksi antara siswa dengan siswa, interaksi antara guru dengan guru, dan interaksi antara warga sekolah dengan lingkungan sekitarnya, dengan lingkungan sekitarnya, apakah berjalan secara kondusif dan dinamis. Itu yang akan diobservasi. Kemudian telaah dokumen. Dokumen apa yang perlu disiapkan oleh sekolah? Yang pertama adalah dokumen kerjasama dengan masyarakat. Kemudian dokumen kerjasama ini bisa nanti berupa dokumen rapat ataupun foto maupun video kegiatan kerjasama dengan masyarakat tersebut. Berikutnya wawancara. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah ataupun guru dan perwakilan orang tua atau komite. Yang akan diwawancarai adalah tentang perwujudan komunikasi antara warga sekolah, antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, kemudian guru dengan guru, guru dengan komite, guru dengan kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian juga tentang budaya kerjasama yang kuat, yang akan digali oleh asesor adalah komunikasi dan interaksi antara sekolah dengan orang tua, kemudian juga antara sekolah dengan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, adalah masih subunsur membangun budaya sekolah, yaitu menunjukkan budaya bersih, indah, aman, dan tertib. Asesor akan melakukan observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Apa yang akan diobservasi oleh asesor adalah suasana dan budaya bersih di lingkungan sekolah. Ini menyangkut tentang kebiasaan-kebiasaan warga sekolah dalam menjaga kebersihan sekolah. Kebiasaan-kebiasaan sekolah dalam mengelola sampah dan juga mengelola limbah. Lalu dokumen yang akan ditelaah oleh asesor adalah dokumen tentang pelaksanaan kegiatan kebersihan di sekolah. Misalnya dokumen tentang pembagian tugas kebersihan, jadwal petugas kebersihan, dan kegiatan-kegiatan kebersihan lainnya. Selanjutnya, asesor akan melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah, guru, dan komite serta siswa. Yang akan diwawancarai itu nanti menyangkut yang akan digali dari wawancara. Ini adalah menyangkut tentang apakah sekolah pernah mengalami gangguan fisik ataupun non-fisik dari luar. Kemudian bagaimana kebiasaan warga sekolah dalam menjaga keamanan antar warga sekolah, dan juga bagaimana kebiasaan warga sekolah
dalam menjaga kepatuhan warga sekolah terhadap tata tertib dan aturan yang ada di sekolah. Kemudian yang akan diwawancarai adalah tentang suasana yang tenang, tentram, dan kondusif yang menunjang proses pembelajaran. Kemudian juga yang akan diwawancarai oleh asesor adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap budaya bersih, budaya tertib di sekolah tersebut, dan juga apakah masyarakat ikut bangga dengan budaya bersih yang dilaksanakan oleh sekolah tersebut. Berikutnya adalah subkomponen pelibatan masyarakat dengan indikator melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Di sini Bapak dan Ibu sekalian, asesor akan melakukan telaah dokumen menyangkut indikator tersebut. Apa dokumen yang akan ditelaah? Tentu saja adalah dokumen rapat penyusunan RKS, RKAS, dan RAPBS. Kemudian laporan pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan kegiatan di sekolah, kemudian juga wawancara dengan wakil kepala sekolah, komite, dan dengan tokoh masyarakat. Jadi wawancara dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan tokoh masyarakat tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program sekolah. Kemudian juga nanti apakah masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap program-program yang dilaksanakan oleh sekolah. Selanjutnya, butir nomor 29 yaitu tentang baik, kita lanjutkan. Butir 29 pengelolaan kurikulum. Indikatornya adalah mengelola pengembangan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Asesor akan melakukan telaah dokumen dan wawancara. Dokumen apa yang akan ditelaah oleh asesor? Yang pertama adalah notulen rapat penyusunan kurikulum. Yang kedua adalah tentang renstra atau rencana pengembangan kurikulum. Kemudian dokumen tentang program atau panduan pembelajaran. Berikutnya adalah dokumen rapat evaluasi pelaksanaan kurikulum yang berisikan tentang rekomendasi-rekomendasi perbaikan hasil pembelajaran. Kemudian juga dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah adalah buku leger dan rekap nilai, buku leger atau rekap nilai. Kemudian wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua atau komite berkaitan dengan yang pertama adalah bagaimana kreativitas sekolah dalam menerjemahkan struktur kurikulum ke dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua yang akan
diwawancarai itu mengenai bagaimana melibatkan stakeholder dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kemudian yang akan diwawancarai juga adalah tentang penyediaan anggaran yang memadai bagi terlaksananya kurikulum di sekolah. Kemudian yang juga diwawancarai yang akan digali oleh asesor adalah dampak penerapan proses pembelajaran yang berkualitas terhadap peningkatan prestasi siswa. Hal ini dilihat dari kemajuan hasil akademik siswa selama 4 tahun terakhir. Bisa dilihat dari peningkatan hasil rapornya, peningkatan hasil ujian sekolah, dan lain sebagainya. Nomor berikutnya adalah tentang pengelolaan sarana prasarana dengan indikator menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Asesor akan melakukan observasi, telaah dokumen, dan wawancara. Apa yang akan diobservasi oleh asesor? Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk subkomponen pengelolaan sarana dan prasarana dengan indikator menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan yang efektif, efisien, dan akuntabel, asesor akan melakukan telaah dokumen dan wawancara. Dokumen apa yang akan ditanyakan oleh asesor pada saat visitasi adalah dokumen tentang SOP pelaksanaan tugas guru ataupun SOP tentang tugas tenaga kependidikan lainnya. Dan yang kedua, dokumen penugasan guru, artinya SK tugas mengajar. Kemudian dokumen apa lagi adalah dokumen penilaian kinerja guru. Selanjutnya adalah dokumen tentang bukti pemberian sanksi ataupun pemberian penghargaan kepada guru. Selanjutnya, asesor akan melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah, dengan guru, dan tenaga kependidikan lainnya atau tata usaha. Apa yang akan diwawancarai? Yang pertama tentang rekrutmen atau seleksi guru. Berikutnya adalah tentang bagaimana kepala sekolah melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap guru. Selanjutnya tentang mekanisme penilaian kinerja guru. Kemudian yang akan diwawancari juga adalah apakah sekolah memberikan penghargaan dan sanksi kepada guru. Kemudian apakah pemberian sanksi dan penghargaan ini itu sudah merupakan budaya dari sekolah tersebut. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, itu tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Asesor akan melakukan observasi, kemudian telaah dokumen, dan wawancara. Apa yang akan diobservasi oleh asesor pada saat melaksanakan visitasi di sekolah adalah
tentang pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal dalam proses pembelajaran. Dan yang berikutnya juga adalah asesor akan mengobservasi tentang dampak penggunaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian asesor akan melakukan telah dokumen, yaitu dokumen tentang SOP atau panduan pengelolaan sarana dan prasarana. Selanjutnya, asesor akan melakukan wawancara dengan wakil kepala sekolah, dengan guru, dan dengan siswa. Apa yang akan ditanyakan oleh asesor kepada orang yang akan diwawancara tersebut, yaitu tentang pemeliharaan sarana prasarana, apakah rutin dilaksanakan, kemudian bagaimana perbaikan sarana prasarana yang rusak, selanjutnya bagaimana pemanfaatan sarana prasarana dalam proses pembelajaran. Subkomponen yang berikutnya adalah pengelolaan pembiayaan dengan subindikator mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai dengan perencanaan. Asesor akan melakukan telah dokumen dan wawancara. Dokumen apa yang akan dilihat oleh asesor pada saat turun ke sekolah? Yang pertama adalah dokumen RAPBS. Yang kedua, dokumen EDS. Yang ketiga adalah dokumen rapat penyusunan RKS, RKAS ataupun RAPBS. Selanjutnya, dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan program sekolah. Kemudian berikutnya adalah dokumen audit baik internal ataupun audit eksternal pelaksanaan RAPBS. Jadi itu dokumen yang harus disiapkan oleh sekolah. Kemudian kemudian asesor akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah ataupun dengan wakil kepala sekolah, dengan guru ataupun dengan TU, dan perwakilan sekolah. Apa yang akan ditanyakan oleh asesor adalah yang pertama sekitar perencanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah apakah disusun berdasarkan EDS atau tidak. Kemudian yang akan ditanyakan juga adalah sumber dari pendapatan sekolah. Kemudian saran dan masukan dari asesor berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Selanjutnya juga adalah tentang realisasi penggunaan anggaran. Apakah penggunaan anggaran ini sesuai dengan rencana, kemudian akuntabel dan transparan. Selanjutnya juga yang akan diwawancari adalah tentang pemantauan atau pengawasan penggunaan anggaran secara ketat untuk menghindari penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran. Kemudian juga yang akan diwawancari adalah tentang apakah di sekolah ada tim audit internal yang dibentuk oleh sekolah untuk melakukan audit internal terhadap
RAPBS tersebut. Selanjutnya adalah subkomponen pengelolaan kesiswaan dengan indikator melakukan pembinaan kesiswaan. Asesor akan melakukan audit dokumen dan wawancara. Dokumen apa saja yang akan dilihat oleh asesor pada saat turun ke sekolah? Yang pertama adalah dokumen tentang program atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, surat tugas pembina ekstrakurikuler dan surat tugas kalau seandainya ada mengikuti perlombaan ataupun kompetisi. Kemudian, dokumen apa lagi yang akan dilihat oleh asesor adalah bukti prestasi, baik itu berupa piagam ataupun piala. Kemudian, asesor akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru, ataupun dengan siswa. Apa yang akan ditanyakan oleh asesor? Yaitu tentang program ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah, kemudian apakah ada evaluasi terhadap kegiatan tersebut, kemudian juga tentang keikutsertaan siswa dalam berbagai macam lomba dan kompetisi. Selanjutnya juga yang akan ditanyakan adalah bagaimana dukungan orang tua ataupun masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Selanjutnya, subkomponen yang berikutnya masih tentang pengelolaan kesiswaan, indikator melakukan pelayanan bimbingan dan konseling. Asesor melakukan telaah dokumen dan wawancara. Dokumen apa yang akan ditanyakan oleh asesor? Yang pertama adalah dokumen program layanan BK di bidang pengembangan diri, bidang sosial, bidang akademik, dan bidang karir. Dokumen-dokumen inilah yang akan disiapkan oleh sekolah. Kemudian wawancara, apa yang akan dilakukan wawancara oleh asesor? Asesor akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah, dengan guru BK, dan dengan perwakilan orang tua dan siswa. Apa yang akan ditanyakan? Ya, tentang seputar tentang layanan BK, bidang pribadi, kemudian layanan bidang sosial, layanan bidang akademik, dan pengembangan karir siswa. Selanjutnya, subkomponen penjaminan mutu internal dengan indikator melaksanakan penjaminan mutu internal secara terbuka. Asesor akan melakukan telaah dokumen dan wawancara. Dokumen apa yang akan dilihat atau ditelaah oleh asesor pada saat visitasi adalah yang pertama dokumen evaluasi diri atau EDS. Apakah EDS-nya dengan menggunakan rapor mutu ataupun EDS-nya menggunakan hasil evaluasi hasil dia daftar isian akreditasi berdasarkan daftar isian akreditasi yang dilaksanakan oleh oleh sekolah. Jadi apakah EDS-nya itu menggunakan rapor mutu ataupun berdasarkan daftar isian akreditasi sekolah. Kemudian dokumen apalagi yang akan ditanya oleh asesor adalah untuk penjaminan mutu internal hanya dokumen yang kami sebutkan tadi yang akan ditanyakan oleh asesor. Kemudian asesor akan melakukan wawancara
Dengan siapa? Itu dengan kepala sekolah ataupun wakil, kemudian dengan guru, dan dengan komite. Apa yang akan ditanyakan oleh asesor? Yang ditanyakan oleh asesor adalah tentang program perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan hasil rekomendasi evaluasi EDS yang sudah kita sebutkan di atas tadi, atau berdasarkan hasil rekomendasi rapor mutu yang dikeluarkan oleh LPMP, ataupun berdasarkan hasil evaluasi daftar isian akreditasi atau yang kita singkat dengan DIA.